Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya cintai anak-anak sekalian, syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita masih diberi Allah kesempatan untuk menjaga amanah yang berupa nyawa dan iman. Karena dua hal ini adalah hal yang tidak bisa ditukar dengan harta dan dengan apapun juga. Dan dua hal inilah kita akan menjumpai Allah kelak dengan keimanan pula. Kita diberi Allah nyawa dan diberi Allah berupa iman. Ya, dengan nyawa kita pergunakan nyawa ini untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Dan iman adalah sebuah anugerah yang tidak akan bisa ditukar dengan apapun. Karena hanya dengan iman inilah kita bisa menuju pada ridha Allah dan kelak di surga. Iman adalah salah satu, bahkan satu-satunya tiket kita untuk ke surga nanti. Dalam hal puasa, ada beberapa hal yang bisa membatalkannya. Di antaranya adalah makan dengan sengaja, ada pula minum dengan sengaja, dan berhubungan badan suami istri bagi yang setelah menikah dengan sengaja pula. Itu jika melakukan ketiga-tiganya, maka bukan hanya pahalanya yang hilang, tapi puasa kita juga batal. Artinya kita harus mengulang di kemudian hari. Di samping itu, ada pula hal yang tidak membatalkan puasa, tapi justru menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Artinya, puasa yang kita lakukan sia-sia, hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita, tetapi pahalanya kita sama sekali tidak dapat. Makanya sabda Rasulullah, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dalam puasanya kecuali lapar dan dahaga. Di antaranya hal atau perilaku yang bisa menggugurkan pahala puasa adalah ghibah. Ghibah, apa sih ghibah itu? Ghibah itu kalau bahasa kita sehari-hari adalah rasan-rasan. Kita berbicara tentang orang lain, yang topik pembicaraan itu tentu berbicara tentang keburukan orang tersebut dan tentu tidak disukainya. Makanya firman Allah dalam surat Al-Hujurat, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma ahi maitan fakarihtumuh. Ghibah itu oleh Allah diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya. Kenapa memakan bangkai? Karena kita bebas atau bisa menghibah siapapun juga. Ngomong tentang orang itu A, B, C, D dan apapun juga, kita udal-udal keburukannya tanpa sedikit pun ada pembelaan dari orang yang kita omongkan. Tak ubahnya seperti kita membicarakan tentang benda mati. Dan itu oleh Allah diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya. Di dalam kitab Risalah Qusyairiyah, ya, Allah berfirman, ya, seperti yang dijelaskan oleh pengarang kitab ini, dijelaskan bahwa Allah itu berfirman atau memberi wahyu kepada Musa. Bunyi wahyu itu adalah, man mata taiban minal ghibah fahuwa akhirum ma yadkhulul jannah wa man mata musiron 'alaiha fahuwa awwalu ma yadkhulun nar. Barang siapa yang mati meninggal dunia dalam keadaan bertaubat dari ghibah, maka dia termasuk orang yang paling akhir masuk surga. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia itu
hibah belum taubat kepada Allah, maka dialah orang yang pertama kali masuk neraka. Artinya dosa hibah ini sangat besar, luar biasa besar. Saking besarnya sampai orang yang sudah bertaubat pun, sudah bertobat dari hibah, jika dia berhak masuk surga, maka dia adalah orang yang terakhir kali masuk surga. Dan sebaliknya, jika dia itu dengan dosanya Allah kemudian tidak meridhoi dia itu masuk surga, alias dia dimasukkan neraka, maka dia adalah orang yang pertama kali masuk neraka. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita jaga lisan kita dari menghibah orang lain, juga mendengarkan hibah, baik itu secara langsung ataupun mendengarkan infotainment di televisi dan dimanapun tempat ya. Karena hibah salah satu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut pula dalam kitab ini ya, perumpamaan manusia yang menghibah atau yang rasan-rasan atau yang membicarakan keburukan orang lain itu adalah seperti orang yang melempar ketapel ya. Melempar ketapel, dia itu seakan-akan melemparkan kebaikannya, melemparkan ke barat, melemparkan ke timur, dan kemanapun dia kehendaki. Dan ketika dia melemparkan kebaikan itu, maka kebaikannya tercerai-berai, sehingga kebaikannya habis dan dia tidak mempunyai kebaikan sama sekali. Itulah perumpamaan orang yang menghibah. Dan suatu ketika Abdullah bin Mubarak ya ditanya tentang ghibah, maka beliau menjawab, seandainya aku ini menghibah, seandainya aku ini rasan-rasan, maka orang yang akan aku ghibah, orang yang akan aku rasan-rasan adalah kedua orang tuaku. Karena apa? Karena kedua orang tuaku lah yang paling berhak atas kebaikan-kebaikanku. Suatu kali ketika pula Hasan Al-Basri ya dighibah oleh seseorang, maka Hasan Al-Basri mengirimkan senampan makanan pada orang yang menghibah tersebut. Kenapa? Sebagai balasan bahwa keburukan atau dosa-dosa Hasan Al-Basri diambil alih oleh orang yang menghibah, sedangkan pahala orang yang menghibah itu diberikan kepada Hasan Al-Basri. Saking dahsyatnya efek dari ghibah tersebut. Ibrahim bin Adham juga seorang sufi agung, ulama besar. Beliau itu pernah ketika menghadiri suatu pertemuan, ternyata di dalam pertemuan tersebut sibuk membicarakan orang yang tidak hadir di dalam pertemuan tersebut. Akibatnya apa? Ibrahim bin Adham keluar dari pertemuan tersebut dan beliau 3 hari tidak makan sebagai penebus atas dosa mendengarkan ghibah. Meskipun beliau tidak ikut ghibah, tapi beliau ikut mendengarkan dan ada di majelis tersebut. Saking takutnya beliau atas dosa ghibah, beliau kemudian tidak makan selama 3 hari sebagai penebusan atas dosa-dosa tersebut. Pada hari kiamat nanti, ya, seorang hamba manusia akan diberikan catatan-catatan amal perbuatannya. Maka ada seseorang yang sama sekali tidak melihat catatan dalam buku yang diterimanya. Maka dia itu berkata, di mana pahala sholatku? Di mana pahala puasaku? Dan di mana pahala ketaatanku? Lantas dikatakan kepada orang tersebut, semua amalmu telah hilang, telah lenyap akibat engkau ghibah kepada manusia. Sekarang ini kita di bulan suci, bulan di mana Allah melipat gandakan kebaikan. Semua pahala-pahala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi harus kita ingat, ketika Allah menggandakan kebaikan di bulan suci ini, maka Allah pun akan menggandakan segala amal keburukan yang ada, yang dilakukan di bulan suci ini.
Maka bulan yang penuh berkah ini janganlah kita isi dengan hal-hal yang sia-sia, yang hanya menghapuskan semua kebaikan kita, yang akan melemparkan kebaikan kita, sehingga kita nanti datang kepada Allah pada hari kiamat, kita dalam keadaan bangkrut. Orang yang bangkrut bukanlah orang yang tidak punya perniagaan sama sekali, bukan. Tapi orang yang bangkrut adalah orang yang datang ke akhirat dengan membawa amal perbuatan yang sangat besar. Puasa, sholat, sedekah, dan sebagainya. Tapi semuanya lenyap diberikan kepada orang lain. Siapa? Orang yang dizalimi. Salah satunya orang yang dizalimi melalui mulutnya dengan cara menghibah. Makanya Rasulullah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah dia yang orang lain itu akan selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Walaupun dosa ghibah ini besar, tetapi tanpa sengaja kadang-kadang kita terjerumus kepada dosa-dosa tersebut. Enteng kita ngomong sama teman kita, tanpa sadar kita ngomongkan kebaikannya, lama-lama kita ngomong keburukannya, lama-lama kita ngomong keluarganya dan sebagainya. Itulah yang pada akhirnya membawa kita kepada jurang yang penuh kerugian, yaitu jurang ghibah. Ya, yang bahasa kita katakan dengan rasan-rasan. Maka dari itu dikatakan pula ada seorang hamba yang pada hari kiamat dia tidak merasa melakukan kebaikan apapun. Tidak seperti ini kebaikannya. Tetapi Allah memberikan dia kebaikan yang sangat luar biasa. Ketika dia tanya, kebaikan apa ini? Maka dijawab, itu adalah kebaikan yang engkau hasilkan dari engkau dihibahi oleh seseorang. Orang-orang membicarakan keburukanmu. Maka Allah memberikan pahala kepada orang tersebut, yakni pahala orang yang ghibah diberikan kepada orang yang dighibahi. Dikatakan pula bahwa Sufyan Ats-Tsauri ya itu mengatakan bahwa Rasul bersabda, Allah itu membenci orang yang punya dua daging. Siapa itu? Orang yang menghibah orang lain, ya. Satu dagingnya sendiri ya, dari badannya. Yang kedua adalah daging yang dia makan dari bangkai saudaranya. Maka itu pada bulan yang suci ini ya, kita tunaikan hak seorang mukmin kepada mukmin lainnya. Jika kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang mukmin itu, maka janganlah kita memberi bahaya atau membahayakan orang tersebut. Jika kita tidak bisa menyenangkan orang tersebut, maka jangan kita membuat dia susah. Dan jika kita tidak mampu memujinya, maka cukup jangan mencelanya. Oleh karena itu, di bulan suci ini, mari kita tingkatkan amal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggalkan dosa-dosa, terutama dosa ghibah yang akan menghapus pahala-pahala kita semua. Semoga puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengekang diri dari makan dan minum, juga mengekang diri dari yang namanya ghibah dan dosa-dosa yang lain. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.